Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak mande semua, ketemu lagi di pembelajaran matematika. Oke, hari ini kita masih membahas mengenai bentuk aljabar. Khusus hari ini kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, hari ini kita akan praktek, tapi Anda silakan praktek di rumah sendiri-sendiri ya. Kalau dulu ketika tatap muka, Mande minta Anda untuk membawa buah-buahan ke sekolah untuk memudahkan pemahaman materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Hari ini Mande punya buah-buahan sendiri. Buah-buahan Mande sendiri. Ada pisang, terus buah naga. Nah, apa gunanya dalam pembelajaran aljabar? Ini kita akan menemukan konsep dari buah-buahan yang Mande punya hari ini. Nah, sekarang kita punya pisang dulu. Kita punya contoh soal 2 pisang tambah 3 pisang. Jadi aljabar ini sebenarnya sudah kita pelajari di TK. Jadi buah-buahan kan waktu TK Anda sudah belajar. Waktu TK gurunya bilang seperti ini. Berapa 2 pisang ditambah 3 pisang. Nah, seperti itu. Nah, di aljabar juga itu sebenarnya dasar penjumlahan itu tetap dasarnya adalah konsep seperti itu yang diajarkan guru kita waktu TK. Jadi mudah sebenarnya aljabar itu kalau kita mau memahaminya. Ya, 2 pisang tambah 3 pisang berapa pisang? 5 pisang. Nah, dalam bentuk aljabar kita cukup menulisnya seperti ini. 2P ditambah 3P sama dengan 5P. Nah, jadi disimbolkan saja ketika TK kita berjalan seperti ini. 2 pisang tambah 3 pisang sama dengan 5 pisang. Ketika sudah MTS atau SMP, kita cukup menulis dalam bentuk variabel. Siapa variabelnya? Yaitu P. 2P tambah 3P sama dengan 5P. Oke, soal berikutnya masih pelajaran TK. 4 apel dikurang 2 apel, berapa apel kita? 2 apel. Nah, kira-kira dalam aljabar seperti apa? Ya, bagus. 4A dikurang 2A sama dengan 2A. Nah, ini disebut bentuk aljabarnya. Nah, ini pelajaran waktu TK ya. Nah, lanjut soal berikutnya. Mana tadi punya naga lagi? Ya, tadi kan Mana punya naga ya. Nah, sekarang kita 1 naga tambah 1 naga, ada berapa buah naga kita? 2 naga. Kalau kita tulis dalam aljabar seperti apa? 1N ditambah 1N sama dengan 2N. Nah, kembali mengingatkan di dalam aljabar, apakah angka satunya ditulis? Ya, tidak ditulis. Jadi kita cukup membuatnya ini tidak ditulis. Jadi yang betulnya kita membuatnya apa? N ditambah N sama dengan 2N. Jadi kita tidak perlu nulis 1N. Kalau misalkan 1 naga tambah 1 naga. Tapi karena kita sudah belajar aljabar, kita tidak perlu lagi nulis angka 1. Cukup dengan N ditambah N sama dengan 2N. Soal berikutnya. 2N, ini 2 naga ditambah 3 pisang. Kira-kira jawabannya berapa? Silakan berpikir. 2 naga ditambah 3 pisang. 2 naga tambah 3 pisang. Apakah jawabannya jadi 5NP? Apakah naga kita bisa rasa pisang atau pisang rasa naga? Tidak ya. Nah, oke. Maka untuk soal seperti ini kita tidak bisa menjawabnya seperti ini. Jadi ini adalah jawaban yang salah. Yang benarnya adalah tetap jawabannya 2N ditambah 3P. Apa alasannya? Kenapa 2N tambah 3P ini tidak bisa? Lihat, kalau di sini variabelnya siapa? N. Di sini juga N. Ini sama variabelnya. Kalau ini variabelnya sama-sama A. Di sini variabelnya sama-sama P. Apakah di sini variabelnya sama N dengan P? Tidak. Maka jawabannya tetap 2N tambah 3P. Berlaku sama untuk soal nomor 5.
2 apel tambah 3 buah paya belimbing misalnya. 2A tambah 5B, bisa kan? Tidak. Jadi jawabannya tetap 2A ditambah 5B. Oke. Kapan dia bisa kita tambah atau kita kurang seperti soal ini? Ini sudah bisa ini. 2A kurang 5A, bisa? Bisa. 2A dikurang 5A. Kita ganti soalnya, tambah dulu. 2A tambah 5A jadi berapa? 7A. Nah, kalau soalnya kurang, 2A dikurang 5A 8. Maka jawabannya berapa? Lihat, kalau variabelnya sudah sama, variabelnya yaitu A. Kalau A variabelnya sudah sama, kita cukup melihat bilangan di depan. Siapa namanya bilangan di depan? Koefisien. Jadi koefisiennya sudah lihat. 2 kurang 5, masih ingat? Negatif 3A. Ya, lalu ini juga 5Y kurang 6Y. Variabelnya sudah sama. Variabelnya sama-sama Y. Boleh kita kurang? Boleh. Maka 5 kurang 6, negatif 1Y. Nah, jadi masalah apakah satunya ditulis? Tidak. Maka jawaban yang benar adalah negatif Y. Contoh soal dari konsep penyembelahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, dari contoh soal yang pertama tadi, mungkin kita sudah bisa menyimpulkan ya, apa konsep penyembelahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ayo kita lihat, kita simpulkan bersama-sama. Untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar harus bagaimana? Harus suku sejenis. Masih ingat suku-suku sejenis kita? Suku sejenis apa artinya? Mempunyai variabel yang sama dan pangkat pada variabel juga sama, dan itu sudah Anda catat pada materi sebelumnya. Oke, kita lanjutkan contoh soal kedua. Nah, sini sudah 3 buah suku ya, tapi ada suku yang sejenis. Lihat, kita punya 3 suku, tapi ada 2 buah yang sejenis. Siapa yang sejenis? 5A dengan 3A. Berarti yang bisa kita kurangkan hanya siapa? 5A dengan 3A. Dengan 2B bisa? Tidak. Jadi kita lihat, 5A kurang 3A berapa? 2A tambah 2B. Sudah selesai jawaban kita, segitu saja. Nomor 2, 3X tambah 7Y kurang 2Y. Siapakah yang sejenis? Ada Y dengan Y. X dengan Y sejenis? Ya, tidak. Berarti 7Y kurang 2Y, itulah yang sejenis. Jadi kita cukup melihat 3X kita tulis dulu. 3X 7Y kurang 2Y 5Y. Positifkah 7 kurang 2? Ya. Nah, 7Y kurang 2Y, di sini lagi tambah 5. Oke, soal berikutnya 3A kuadrat ditambah 2A. Lihat, apakah sejenis antara A kuadrat dengan A? Masih ingat yang 2 minggu yang lalu? Tidak ya. Kalau A dengan A kuadrat itu tidak sejenis. Kenapa tidak sejenis? Karena pangkatnya berbeda. Satu A kuadrat, satu lagi A. Dalam kehidupan sehari-hari kan sering kita lihat 2 kata dengan 1 kata itu artinya beda. Hati dengan hati-hati, mata dengan mata-mata, beda arti kan? Jalan, oh salah ya, apalagi ya, laba dengan laba-laba, beda lagi artinya. Nah, jadi dalam bentuk aljabar antara A kuadrat dengan A itu tidak sejenis. Apa jawabannya? Tetap jawabannya yaitu 3A kuadrat ditambah 2A. Oke, soal keempat kita lihat bersama. Ada 2A kurang 3B kurang 3A tambah B. Kita lihat bersama, adakah yang sejenis? Kita dekat-dekatkan yang sejenis untuk memudahkan kita dalam menjawabnya. 2A, siapa lagi yang sejenis? Kurang 3A kurang 3B tambah B. Nah, kita dekat-dekatkan yang sejenis. Nih. Nah, 2A dikurang 3A. 2A nya kan udah sama ini.
Ketika A-nya sudah sama, maka yang kita perhatikan adalah variabel koefisiennya saja. 2 kurang 3 negatif 1 A. Negatif 3 tambah, di sini ada angka berapa? Ada angka 1. Negatif 3 tambah 1. Ini ada angka 1. Nah ya, tapi tidak ditulis, tapi Mandi ingin Anda paham, Anda tulis juga. Negatif 3 tambah 1 adalah negatif 2B. Kita hapus lagi biar. Nah, apakah ini kita tulis? Tidak, maka jawabannya adalah negatif A dikurang 2B. Ya. Oke, soal berikutnya. 2x kuadrat ditambah 5x kurang 3x kuadrat kurang 2x. Kita dekat-dekatkan yang sejenis. Siapa yang sejenis? Ini dengan ini. Ini dengan ini. Maka 2x kuadrat dikurang 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 2x. 2 sama seperti tadi, 2 kurang 3 negatif 1. Kita tidak tulis lagi 1, langsung saja. Maka jawabannya negatif 1x kuadrat ditambah 5 kurang 2 3x. Apakah ini bentuk paling sederhana? Iya, karena perintah tadi adalah sederhanakanlah, maka ini adalah bentuk paling sederhana pada bentuk. Oke, untuk lebih paham lagi, kita lanjut contoh soal ketiga. Ya, contoh soal ketiga masih mengenai penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama perintahnya adalah jumlahkanlah. Kita punya 2A tambah 3B dan 3A kurang 5B. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa melakukan beberapa cara. Ini ada 2 cara yang Anda berikan. Ya, cara pertama kita jumlahkan. Jumlahkan itu artinya apa? Ya, tambah ya. Jadi kita cukup menambahkan 2A ditambah 3B tambah 3A kurang 5B. Oke. Langkah berikutnya kita buka tanda kurung. 2A tambah 3B ditambah 3A kurang 5. Adakah yang sejenis? Ya. Siapa yang sejenis? 2A dengan 3A, 3B dengan min 5B. Nah, kalau kita ragu, kita boleh mendekat-dekatkan sejenis. Tapi kalau kita sudah paham, kita cukup langsung saja. Boleh. Ya, kita tidak perlu lagi mendekat-dekatkan kalau kita sudah paham. Tapi kalau kita belum paham, kita boleh mendekat-dekatkan yang sejenis. 2A. Tapi kalau sudah paham, ya langsung aja 2A tambah 3A. Ya, bagus. 5A, kita tulis di sini 5A ditambah 3B kurang 5B. 3 kurang 5. 3 kurang 5. Ya, negatif 2. Jadi di sini bukan tambah ya, berarti di sini kurang. Negatif 2. Selesai. Ya. Nah, kalau kita pakai cara ini lebih mudah. Sama kayak kita belajar penjumlahan ke bawah. Mana Anda lebih senang, ke kanan, perpanjang-panjang apa ke bawah? Misalnya Anda lebih senang ke bawah ya, boleh. 3A ku tambah 2A tambah 3A. Tulis 5A. 3 tambah negatif 5, negatif 2. Dah jadi. Anda boleh pakai cara 1, boleh juga pakai cara 2. Oke. Soal kedua, perintahnya kurangkanlah. Ya. Soalnya sama, angkanya sama, tapi perintahnya berbeda. Yang tadi perintahnya jumlahkanlah, yang kedua perintahnya adalah kurangkanlah. Kira-kira sama? Iya, tidak ya. Tapi caranya juga ada 2 cara. Kita harus tahu dulu konsepnya. Ketika ada yang seperti ini, nah, perintah kurangkanlah 2A tambah 3B dari, kalau ada kata-kata dari, maka konsepnya ini, kurangkanlah A dari B, artinya adalah B dikurang A. Bisa. Kurangkanlah 5 dari 2, artinya adalah 2 kurang 5. Ya. Nah, kita gunakan konsep ini untuk soal nomor 2. Langkah pertama sama, cara dengan hal sebelah, pakai tanda kurung dulu. 3A kurang 5B dikurang. Nah, pertanyaan kurang, kita balik. Yang ini dulu. 3A
Bukan, jadi ini dulu ya, B nya dulu. 3A kurang 5B kurang 2A tambah 3B. Langkah kedua adalah buka tanda kurung. 3A dikurang 5B kurang, buka tanda kurungnya, ini kurang 2A. Nah di sini tandanya apa? Kurang, ada tambah. Buka tanda kurung, jadinya apa? Kurang 3B. Kenapa bisa kurang? Nah masih ingat kan kalau pelajaran waktu itu Bang kasih sedikit, misalnya 2 tambah 5 itu apakah sama dengan misalnya ya 3 kurang 7, apakah sama arti dengan 2 tambah 5 dikurang. Nah kita lihat ini di atas tidak pakai tanda kurung, yang di bawah pakai tanda kurung. Apakah akan sama artinya? Ini 2 tambah 5 7 kurang 3 4 tambah 7, jawabannya adalah 11. Nah kalau ini 7 kurang 10, jawabannya negatif 3. Berbeda kan? Nah jadi kalau ada soal seperti ini kita harus buka dulu tanda kurung supaya tidak salah jawaban kita, supaya jawaban kita menjadi benar ya. Jadi setelah kita buka tanda kurung, maka tanda ini menjadi kurang. 3A boleh langsung dari siapa yang sejenis? 3A kurang 2A yang sejenis dulu. 3A kurang 2A, 3 kurang 2 1A. Negatif 5 kurang 3. Nah itu lihat, negatif 5, boleh kita tulis kurang di sini. Negatif 5 kurang 3, jadinya jawabannya berapa? Negatif 8. Jadi negatif 8 ya. Nah, angka satunya perlu tulis tidak? Jawabannya seperti ini. Oke, tetap semangat ya.